Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2663 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 7 ayat 2. Di bawah perikop, sukacita sesudah duka cita. Demikian firman Tuhan. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan himbauan kepada jemaat Tuhan, kepada gereja Tuhan, untuk menerima hamba Tuhan yang diutus Tuhan untuk melayani jemaat. Jemaat harus menerima hamba Tuhan dengan kerendahan hati, tulus, dan mengambil satu respon untuk mendukung hamba Tuhan itu dalam pelayanan. Rasul Paulus berkata, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terlepas dari kelebihan dan kekurangan hamba Tuhan yang menjadi gembala saudara, yang ditugaskan, ditempatkan untuk mengembalakan saudara. Saudara dengar ini baik-baik. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan hamba Tuhan itu, jemaat harus menerima hamba Tuhan itu apa adanya. Harus menerima kekurangan dan juga kelebihannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang yang mengembalakan saudara sama seperti saudara, manusia biasa. Tapi ingat, mereka adalah orang yang diurapi. Amin. Saudara perhatikan, waktu bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa, saudara, kenapa Tuhan mendatangkan murka kepada bangsa Israel? Karena mereka tidak menghargai hamba Tuhan. Mereka marah kepada hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan yang turun tangan untuk menghukum bangsa Israel. Karena apa? Mereka tidak menghargai, tidak menghormati hamba Tuhan, yaitu Nabi Musa, yang menjadi perantara antara Tuhan dengan umat, umat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara harus menghormati, menghargai hamba Tuhan yang melayani saudara, yang mengembalakan saudara. Karena apa? Mereka adalah representatifnya Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan yang mereka layani. Hargai mereka. Kalau saudara mau dihargai, saudara harus belajar menghargai hamba Tuhan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hamba Tuhan yang mengembalakan saudara sama seperti Timotius yang masih muda sehingga dia minder. Tapi saudara dengar ini baik. Apapun keadaan hamba Tuhan saudara, mereka adalah utusan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara tidak menghargai
hamba Tuhan, saudara akan berurusan dengan Tuhan. Amin. Bertobat saudara yang melawan pendeta, hamba Tuhan. Saudara kalau tidak bertobat, saudara akan kena murka Tuhan. Karena apa? Hamba Tuhan, pendeta saudara, gembala saudara adalah perwakilan Tuhan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah pelayanan. Hargai, hormati mereka sebagai hamba Tuhan, maka Tuhan akan berbelas kasih kepada saudara dan menganugerahkan berkat-berkat Tuhan. Amin. Saudara, mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, gelar dari pendeta saya itu, dia cuma S1, sementara saya S2, S3, dan seterusnya. Mungkin saudara juga berkata, Pak pendeta kami itu masih sangat-sangat muda, sementara kami senior, kami sudah lanjut umur. Saudara dengar ini baik-baik. Walaupun saudara dari segi akademik saudara lebih tinggi, dari segi usia saudara mungkin lebih tua dari hamba Tuhan yang menjadi gembala, menjadi pendeta saudara. Saudara harus menghormati hamba Tuhan saudara. Walaupun dia dari segi status, dari segi umur, akademik, pengetahuan, mungkin di bawah saudara. Tapi karena dia pendeta, dia hamba Tuhan, dia adalah orang tua rohani saudara. Amin. Hargai dia, hormati dia sebagai hamba Tuhan. Dan saudara akan melihat, Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, ada banyak sekali, saya dengar ada banyak sekali jemaat yang memiliki jiwa pemberontak. Ada orang yang jelas tidak menghargai, tidak menghormati hamba Tuhan. Dan saya sudah banyak sekali, saya enggak menakut-nakuti saudara, tapi saya banyak sekali mendengar, bahkan melihat secara langsung, orang-orang yang tidak menghargai, tidak menghormati hamba Tuhan, mereka kena murka Tuhan. Makanya saudara bertobat. Saudara jangan menganggap remeh, jangan menghina, jangan merendahkan hamba Tuhan. Jangan membenci mereka, jangan pernah menolak mereka. Apa yang saudara lakukan kepada mereka sama seperti yang saudara lakukan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara menolak, saudara juga akan ditolak. Saudara menghina, saudara akan jadi orang yang terhina. Saudara menghormati, menghargai, maka saudara akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kalau tadi himbauan Rasul Paulus itu kepada jemaat tentang bagaimana jemaat harus menerima hamba Tuhan yang diutus, baik dia sebagai gembala, sebagai pendeta, di gereja lokal, mereka harus menerima hamba Tuhan itu dengan segenap hati. Amin. Haleluya. Sekarang firman Tuhan ini berbicara kepada hamba-hamba Tuhan. Amin. Saudara perhatikan kalimat berikut. Masih di ayat 2. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Saudara, Rasul Paulus dalam firman Tuhan ini mau menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan. Yang pertama apa? Seorang hamba Tuhan haruslah seorang yang tidak pembuat masalah, yang bukan troublemaker. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali hamba Tuhan yang selalu cari-cari masalah. Saudara, banyak sekali dalam pertemuan pendeta-pendeta, banyak juga pendeta-pendeta yang menjadi provokator. Saya mau ingatkan saudara bahwa seorang hamba Tuhan haruslah seorang yang bukan pembuat masalah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat miris kalau ada hamba Tuhan tapi suka sekali membuat masalah. Suka sekali membuat pertengkaran. Akhirnya terjadilah perpecahan. Saudara, saya yakin dan percaya, seorang hamba Tuhan, dia adalah
agen pembawa damai. Amin. Saudara, kalau saudara melihat ada hamba Tuhan yang suka sekali ribut, suka sekali cari masalah, suka sekali berkelahi, saya mau katakan itu bukan hamba Tuhan, tetapi hamba iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan haruslah seorang yang tidak pembuat masalah. Saudara dan saya harus membawa damai, bukan membawa masalah. Harus membawa damai. Orang yang tadinya bermasalah, kehadiran kita mampu untuk mendamaikan mereka, sehingga mereka berdamai satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Pelajaran yang pertama dari himbauan Rasul Paulus kepada hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan haruslah seorang yang bukan pembuat masalah. Yang kedua, Rasul Paulus mau menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, hamba Tuhan tidak boleh merugikan orang lain. Saudara, sebagai hamba Tuhan, kadangkala kita masih hidup dalam pas-pasan, ekonomi kita masih goyang, saudara, masih labil. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus menjadi berkat. Amin. Sehingga kita walaupun dalam keberadaan finansial yang sangat-sangat labil, kita tetap jadi berkat. Saudara, seorang hamba Tuhan tidak boleh merugikan orang lain. Jangan sampai saudara hamba Tuhan, tapi saudara pinjam uang di jemaat. Padahal jemaat itu lagi perlu, lagi dalam kesusahan, lagi dalam pergumulan. Tapi saudara datang untuk memberatkan dia. Saudara, seorang hamba Tuhan jangan merugikan orang lain, apalagi jemaat. Saudara, kalau saudara sudah merugikan jemaat, akhirnya apa yang terjadi dalam pelayanan? Pelayanan kehilangan sukacita, pelayanan akhirnya saling curiga satu dengan yang lain, saling hina, saling menjatuhkan. Karena apa, saudara? Karena saudara sudah melukai orang lain dengan merugikan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus jadi berkat. Bukan sebaliknya. Saudara jangan pernah merugikan orang lain. Kalaupun saudara tidak dapat bantu orang, saudara tetaplah berbuat baik kepada orang itu. Mungkin yang saudara bisa lakukan hanya berdoa. Lakukan itu untuk orang itu. Supaya orang itu mengalami Tuhan, dia bertobat, dan dia diberkati. Amin. Saudara, jangan pernah kita merugikan orang lain dengan cara-cara kita pakai dengan ayat-ayat Alkitab. Supaya apa, saudara? Supaya orang itu akhirnya merelakan untuk memberikan pinjaman kepada kita. Dan berjalannya waktu, akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan hutang piutang dengan jemaat. Saudara, kita merugikan jemaat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh merugikan orang lain. Sebaliknya, kita harus jadi berkat bagi sesama kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, Rasul Paulus mau menghimbau kepada hamba-hamba Tuhan yang ketiga. Saudara perhatikan firman Tuhan ini katakan, dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Artinya apa? Yang ketiga, motivasi pelayanan kita harus murni. Amin. Ada hamba Tuhan, saudara, motivasinya selalu uang. Sehingga pelayanan itu selalu diukur dengan uang. Oh, kalau saya diundang dengan orang kaya ini, pasti saya dapat amplop yang tebal. Kalau sama jemaat ini, saya pasti hanya dikasih air putih. Lalu akhirnya saudara melayani orang kaya itu, padahal orang yang miskin itu, yang duluan mengundang saudara, itu menandakan bahwa motivasi pelayanan saudara tidak murni. Kalau saudara melayani Tuhan dengan murni, pasti di sana tidak ada embel-embel.
pasti saudara melayani siapapun tanpa memandang bulu. Saudara melayani secara maksimal. Amin. Saudara, sebagai hamba Tuhan, jangan mencari untung dalam pelayanan. Saudara berpikir, kalau saya pelayanan di sini, pasti amplop saya ini besar. Pasti saya ditransfer dengan uang yang sangat banyak. Saudara, kalau seperti itu, motivasi pelayananmu sudah rusak. Bertobat, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjual pelayanan untuk mencari keuntungan dari pelayanan itu. Jangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali orang yang mencari keuntungan dalam pelayanan. Sehingga ada gereja-gereja besar yang menawarkan kepada orang-orang yang punya talenta dalam pelayanan, bermain musik, suaranya yang bagus, mereka saudara tawarkan. Kalau pelayanan di gereja kami, maka satu lagu sekian juta. Jadi orang-orang saudara yang di dalam pelayanan, mereka melayani, tidak dibayar, akhirnya goyang saudara. Mereka pindah ke gereja yang ekspansi dari metro. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh cari untung dari pelayanan. Kalaupun kita dapat berkat, saudara puji Tuhan. Tapi bukan itu motivasi kita. Motivasi kita ya tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani jemaat tanpa pandang bulu. Selanjutnya, berkat Tuhan itu pasti akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Tapi jangan sampai cuan itu atau rupiah atau dolar yang membuat akhirnya motivasi pelayanan saudara bergeser. Yang tadinya murni, sekarang sudah beralih kepada keuntungan pribadi, cuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan harus memiliki motivasi pelayanan yang murni. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bagaimana dari sisi jemaat. Mereka harus menerima hamba Tuhan yang ditugaskan untuk mengembalakan menjadi pendeta, jadi gembala saudara. Saudara harus menerima kekurangan kelebihan dari hamba Tuhan itu. Amin. Dan seorang hamba Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Rasul Paulus mau menghimbau supaya hamba-hamba Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bukan pembuat masalah. Yang kedua, seorang hamba Tuhan tidak boleh merugikan orang lain. Sebaliknya kita harus jadi berkat bagi orang lain. Amin. Yang ketiga, motivasi pelayanan kita harus murni. Motivasi pelayanan banyak orang sekarang ini sudah beralih. Bukan lagi kemurnian hati, tetapi lebih mengejar isi amplop itu. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Mari kita memiliki motivasi pelayanan yang benar, yang murni dan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
Bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.